Mr. X yang masih mengendalikan tubuh ayahnya Grisel bergerak mendekati Albi yang tak sadarkan diri. "Albi!" teriakku, berharap ia bangkit dan segera menghindar. Mr. X semakin mendekati Albi. Sebelum tangannya memegang kaki Albi, ia sempat menoleh padaku. "Albi!" teriakku. Mr. X menarik kaki Albi, lalu melemparkan ke tembok dengan kencang. Bruk! Aku bisa melihat darah yang mengalir dari mulut Albi. Mr. X membalikkan badan. Kali ini ia bergerak ke arah Grisel. "El, bangun!" Aku kembali berteriak, sembari merangkak perlahan mendekati Grisel. Namun langkah Mr. X jauh lebih cepat. Ia mengangkat tubuh Grisel hingga melayang ke udara. Tiba-tiba Mr. X terpental. Spontan, aku mengedarkan pandangan melihat Madalena yang sudah bangkit. Ternyata ia masih hidup. Madalena berlari mendekati Grisel. "El!" Ia mencoba membangunkan temannya. Madalena menoleh padaku, lalu berjalan mendekat. Apa yang ia lakukan padaku? Madalena mengangkat wajahku. "Mau ngapain kamu?" hardikku. "Diem!" balasnya sembari mengusap darah di mulutku. "Jangan bilang ia akan melakukan ritual darah." Dugaanku ternyata benar. Madalena mulai melakukan ritual darah dan sudah mengendalikan tubuhku sepenuhnya. "Kamu jagain aku," perintah Madalena yang membuatku bangkit dan berdiri di dekatnya. Satu-satu keuntungan ritual darah adalah aku tidak bisa merasakan sakit. Tubuhnya ayahnya Grisel bangkit. Ia melancarkan serangan tenaga dalam ke arahku. Seketika tubuh ini terpelanting cukup jauh, namun tubuhku kembali bangkit dan terus menahan serangan dari Mr. X. Sementara Madalena sedang mencoba membangunkan Grisel. "Ah!" aku berteriak di dalam hati. Sebelum tubuh ini mendarat ke lantai, sial. Madalena benar-benar menjadikanku tameng hidup. Grisel akhirnya terbangun. "Apa yang kamu lakukan, Lena?" omelnya. "Saya melihat tubuhmu yang berdiri di dekatnya." "Bangunin kamu," balas Madalena tanpa rasa bersalah sama sekali. "Maksud aku, kenapa kamu ngelakuin itu ke Gilang?" Grisel bangkit dan merapal sesuatu. Seketika tubuhku terkelai lemas dan menghantam lantai. Rasa sakit yang tadi hilang kini kurasakan. Rasanya jauh lebih sakit dari sebelumnya. "Lang, kamu gak apa-apa?" tanya Grisel. "Tidak apa-apa." Apa yang ia lihat? Tidak melihat tubuhku yang sudah bersimbah darah. Aku mengacukan jempol sambil memaksa tersenyum. "Kamu diam di sini, jangan kemana-mana," perintah Grisel. "Lagian dengan tubuh yang terluka parah seperti ini, aku bisa pergi kemana?" Grisel dan Madalena berdiri berdekatan. Aneh rasanya melihat dua orang wanita sedang berhadapan dengan mayit hidup. Apalagi mayit hidupnya adalah ayah Grisel sendiri. Aku melirik ke Albi dan masih belum sadarkan diri. Ingin sekali membangunkannya, tapi merangkak saja, rasanya sudah tak sanggup. "Nyi Ambar sama yang lainnya kemana?" tanya Madalena. "Aku nggak tahu," balas Grisel dengan tatapan mengarah kepada ayahnya. "Mr. X nutupin area ini," ucap Madalena. "Kayaknya aku bisa buka areanya." "Buka, Ki," perintah Grisel. Madalena duduk bersila. Di saat bersamaan, Mr. X sudah lebih dulu melancarkan serangan tenaga dalam bertubi-tubi. Grisel terlihat kewalahan menahan serangkaian serangan itu. Grisel mengeluarkan keris saktinya dan melemparkan kepada Mr. X. Luar biasanya, Mr. X berhasil menepis keris itu. Sementara Madalena sudah mulai merapal mantra sembari mengangkat kedua tangannya. Bruk!
Tubuh ayahnya Grisel tiba-tiba ambruk. Kalau sudah begini, akan sulit mendeteksi keberadaan Mr. X. Takutnya ia tiba-tiba muncul di belakangku. "Cepet, Len," ucap Grisel seraya mengedarkan pandangan. "Kamu bantulah," saut Madalena. "Nanti nggak ada yang jaga kamu sama Gilang." Madalena menoleh padaku. "Itu anak bentar lagi juga mau mati. Ngapain dipeduliin? Sial. Seandainya tubuh ini dalam kondisi sehat, aku pasti akan menamparnya seperti dulu." "Kamu fokus saja, Len. Aku yakin kamu bisa," ucap Grisel. Madalena terdiam dan kembali mengangkat tangannya. Tak berselang lama, tubuhnya tiba-tiba terpental. Grisel kebingungan mencari ayahnya arah serangan, sementara Madalena terlihat bangkit dan menatap ke arah Albi. "Di sana, El," ucapnya. Grisel menoleh ke arah Albi, tapi sebuah serangan sudah lebih dulu menghantam tubuhnya. Albi pun bangkit dan dengan mata melotot. "Kalian tidak bisa mengalahkan saya," ucap Mr. X yang ada di dalam tubuh Albi. "Bi, sadar, istighfar," teriakku. Albi menoleh padaku, lalu tangannya bergerak dan melancarkan serangan tenaga dalam. Grisel tidak sempat menahan serangan itu. Tubuhku kembali terpental dan terguling-guling. "Tubuh anak ini akan jauh lebih kuat daripada kamu, Lena," ucap Albi. Madalena tampak kesal mendengar perkataan itu. Ia dan Grisel merapal mantra untuk melakukan serangan. Namun semua serangan bisa ditepis dengan mudah. Berkali-kali tubuh keduanya terlihat sempoyongan akibat serangan balas dari Albi. "El, lindungin aku," perintah Madalena lalu kembali duduk bersila. "Oke," balas Grisel. Albi mengembangkan senyum seraya menoleh padaku. "Kalau sudah begini, pasti aku yang akan jadi sasaran empuk." Grisel menyadari rencana itu. Dengan kemampuan tenaga dalam, ia menarik tubuhku dan mendekatinya. Kini ia harus menghadapi Albi sendirian. Ia menarik keris saktinya yang tergeletak di lantai dan dimasukkan ke dalam tubuh. Albi berlari sambil melakukan beberapa serangan tenaga dalam. Aku melihat tubuh Grisel sedikit bergeser saat menahan serangan itu. Albi melayangkan pukulan, tapi Grisel berhasil menahan dengan kedua tangannya. Albi kembali melayangkan pukulan, kali ini dengan tangan kirinya, tepat mengenai wajah Grisel. Grisel pun terjatuh ke lantai dengan mulut mengeluarkan darah. Albi berjalan ke arah Madalena. Aku melirik Madalena yang sudah menutup matanya. Albi melakukan serangan tenaga dalam pada Madalena, namun Grisel lebih dulu melindungi temannya itu dengan perisai gaib. Albi kembali mengarahkan pandangan pada Grisel dan berjalan mendekatinya. Sebuah tendangan kencang meluncur ke perut Grisel, membuat tubuhnya bergeser cukup jauh. Perisai yang diciptakan Grisel menghilang. Albi menatap Madalena yang sedang melakukan pergerakan kedua tangannya. Sebuah serangan tenaga dalam meluncur dengan cepat. Dengan tenaga yang tersisa, aku bangkit dan menahan serangan itu, meskipun tubuh ini harus merasakan sakit yang luar biasa. "Ternyata kamu masih bisa berdiri," ucap Albi. Ia melakukan gerakan menarik dengan tangannya. Spontan tubuhku meluncur padanya. Ia meraih leherku dan mencekik dengan kencang. Grisel melancarkan serangan tenaga dalam dan berhasil mengalihkan perhatian Albi. Di saat itu, aku menendang bagian vitalnya dengan kencang, hingga akhirnya cengkramannya terlepas. Albi kembali menyerang Grisel hingga terpental ke tembok dan tak sadarkan diri. Kemudian ia melangkah mendekati Madalena yang masih menutup matanya. Aku meraih kaki Albi demi menghambatnya pergerakan, namun ia malah menendangku dengan kencang. Ia pun lanjut berjalan mendekati Madalena.
Madalena tampak terkejut saat melihat Albi sudah ada di hadapannya. Madalena mencoba melakukan serangan, tapi Albi lebih dulu menendang kepalanya. Madalena pun tersungkur dan mencoba bangkit, namun Albi lebih dulu meraih rambutnya dan menjambak dengan kencang. Albi membenturkan kepala Madalena berkali-kali ke lantai dengan kencang hingga tubuhnya tak bergerak lagi. Albi menoleh padaku. "Kamu sangat kuat. Sudah diserang berapa kali, tapi masih bisa sadar," ucapnya sambil berjalan mendekat. Kakinya mengayun ke belakang, berniat menendang kepalaku. Namun tiba-tiba ada tongkat kakek Abdullah yang mendarat tepat di depan wajahku. Benturan yang dihasilkan oleh tongkat itu membuat tubuh Abil terpental. Tak lama terlihat Nyi Ambar mengikatkan selendang ke tubuh Albi hingga tak bergerak. Kemudian kakek Danu berusaha menarik Mr. X keluar dari tubuh Albi. Bayangan hitam keluar dari mulut Albi yang terbang ke arah singgasana. Tubuh Albi terkulai lemas dan mendarat di lantai. Kakek Abdullah mendekati Albi dan mengusap-ngusap wajahnya. Tak lama, Albi tersadar. Kemudian ia diperintahkan untuk membawa tubuhku menjauh dari singgasana. "Pelan-pelan, Bi," ucapku, karena Albi melangkah terlalu terburu-buru. "Iya," balasku. Setelah mengangkat tubuhku, Albi mengangkat tubuh Grisel dan dibaringkan di dekatku. Dengan kondisi berdarah-darah, Albi masih terlihat kuat. Terdengar suara menggelegar di ruangan, suara yang berasal dari Mr. X. "Baiklah, saya tidak akan bersembunyi lagi," ucapnya. Tak lama suasana ruangan berubah, lantai yang tadinya keramik berubah menjadi tanah. Tembok berubah menjadi dinding batu berwarna hitam, sehingga membuat ruangan terkesan lebih gelap. "Kenapa bisa begini?" tanyaku. "Dia membawa kita ke dimensinya," kakek Abdullah sambil memegang tongkat dengan kedua tangannya. Terlihat ada cairan berwarna merah keluar dari singgasana. Cairan itu terisap ke dalam tubuh Mr. X. "Itu apa?" tanyaku. "Darah. Darah dari semua tumbal yang selama ini dikorbankan," balas Nyi Ambar. Tubuh Mr. X yang tadinya hanya berupa bayangan hitam dan lambat, laun berubah menjadi gumpalan daging yang membentuk sosok. Sebuah sosok berwarna merah dengan tanduk dan sayap besar. Sosok itu memiliki ekor panjang dan membawa pedang besar dan panjangnya melebihi tubuh Mr. X. "Apa ini wujud asli Mr. X?" tanya Albi. "Sepertinya begitu," ucap kakek Danu. Kakek Abdullah, Nyi Ambar, dan kakek Danu berdiri berdekatan. Mereka seperti sudah siap melakukan pertarungan terakhir dengan Mr. X. Grisel membuka mata sembari meringis kesakitan. Pandangannya langsung mengarah pada Mr. X yang melayang sambil memegang pedang besar. "Apa itu wujudnya?" tanyaku. "Iya," balas Albi. Kini yang menjadi kekhawatiranku adalah apa kami bisa mengalahkan Mr. X dengan wujud seperti itu. Dengan wujud sebelumnya saja, kami sudah sangat kewalahan. "Bi, tolongin Madalena," pinta Grisel sambil bangkit dan duduk. "Dia udah mati, El," sautku yang masih berbaling di lantai. "Lo udah ngecek?" "Belum, tapi aku lihat sendiri pas Albi benturin kepala Madalena berkali-kali. Dia udah gak gerak lagi." Albi menatap telapak tangannya yang penuh darah. "Jadi ini darahnya Madalena?" "Iya, Bi," balasku. Albi mengusap-ngusap darah itu ke bajunya, tapi noda merah itu tak sepenuhnya hilang. "Kita harus ikut tarung," ucap Grisel. "Ikut tarung? Kondisi kayak gini?" sautku yang bergerak saja sulit. "Yang luka parah kan badan kamu, bukan sukma kamu. Risikonya akan sangat besar jika tubuh dalam keadaan lemah," ucap Albi.
Setuju, sautku. Itu lebih baik daripada nunggu kematian datang, ucap Grisel. Aku yakin kakek Abdullah, Nyi Ambar, dan kakek Danu bisa ngalahin Mr. X, balasku. Tapi aku nggak yakin. Grisel membandingkan tubuhnya dan melepaskan Sukma. Nyi Ambar meminta Grisel kembali ke tubuhnya. Kan mending nonton aja, El, ucapku. Aku cuma mau bantu aja, balas Grisel. Mr. X mulai menggerakkan pedangnya yang super besar itu. Dengan ukuran tubuh yang lebih kecil, ia bisa dengan mudah mengayunkan pedang itu. Hush. Efek ayunan berupa angin kencang berwarna merah. Kakek Abdullah menciptakan perisai untuk menahan laju angin. Aku mual saat mencium bau anyir. Bau banget. Namanya juga darah, balas Grisel. Mr. X kembali mengayunkan pedang. Kali ini efek ayunannya jauh lebih besar. Hingga membuat kakek Abdullah sedikit bergeser. Mau sampai kapan kalian berdiam diri di sana? Ucapnya. Mr. X menancapkan pedang ke tanah. Tanah ini bergetar hebat, membuat Nyi Ambar sedikit kehilangan keseimbangan. Sementara kakek Abdullah masih berdiri tegak dan menatap ke depan. Tiba-tiba ada juri panjang berwarna merah muncul dari tanah. Duri panjang itu bergerak dengan cepat ke kami. Kakek Abdullah menancapkan tongkatnya dan menciptakan cahaya terang yang melindungi dari serangan Mr. X. Cahaya itu terbelah menjadi dua. Belahannya itu menimbulkan efek sayatan berwarna merah. Kakek Abdullah menghindar dengan terbang ke samping, namun ia lupa kalau efek sayatan itu mengarah padaku. Kakek Danu berusaha menahan serangan itu dengan perisai gaib, namun perisainya malah pecah. Nyi Ambar menciptakan pembatas kain merah dan berhasil menyerap serangan itu. Aku bisa bernapas lega. Untung kakak kena, bisa belah badan aku, ucapku yang masih berbaring. Tubuh kamu tidak akan mungkin terbelah, Lang. Paling hanya suma kamu saja, balas Salbi. Kalau suma terbelah, emang bisa nyatu lagi? Tanyaku. Tidak. Nah, berarti sama aja miningol. Iya. Kakek Abdullah menoleh padaku, lalu kembali fokus pada pertarungan. Aku merasa jika terus bertahan seperti ini, malah akan jauh berbahaya. Bagaimanapun pertahanan terbaik dengan menyerang dan melumpuhkan lawan, bukan hanya melumpuhkan Mr. X, harus dimusnahkan secepat mungkin. Mr. X kembali mengayunkan pedangnya. Kali ini tercipta cahaya merah berbentuk bulan sabit yang meluncur dengan cepat secara horizontal. Kakek Abdullah melakukan hal yang sama dengan tongkatnya, sehingga tercipta benturan energi yang cukup dahsyat. Aku sangat bangga dengan kakek Abdullah yang bisa menandingi Mr. X. Mr. X terbang dan mengembangkan sayapnya. Kakek Abdullah melangkahkan mundur, mendekatiku. Sepertinya Mr. X akan melakukan serangan dan mengerikan, terlihat dari matanya yang mengeluarkan cahaya merah. Kalian harus terus berdoa, ucap kakek Abdullah sambil menoleh padaku dan Albi. Baik, kek, balas Salbi. Api menyelimuti sayap dan pedang Mr. X. Kemudian ia mengepalkan sayapnya berkali-kali. Bola-bola api meluncur ke arah kami dalam jumlah yang cukup tak terhitung. Kakek Abdullah menciptakan kubang pelindung, lalu kami seperti dihujani banyak meteor. Suara ledakan terdengar bersautan saat bola api bentuk kubah pelindung. Kakek, kubahnya, ucapku saat melihat kubah pelindung mulai meleleh. Kakek Abdullah kembali melapisi kubang pelindung, dibantu oleh Nyi Ambar dan kakek Danu. Jika seperti ini terus, hanya tinggal menunggu waktu, kubahnya kembali meleleh. Tak berselang lama hal itu pun terjadi. Kakek Abdullah terus melapisi kubah hingga lambat laun ukurannya mengecil. Sementara Mr. X masih menghujani kami dengan bola api. Aku melirik Grisel yang tampak kesal. Sejujurnya aku pun begitu.
ingin sekali melawan, tapi kondisi sangat tidak memungkinkan. Sementara posisi kami semakin terdesak saat melihat sebuah kobaran api besar muncul dan menghantam kubah. Kakek Abdullah menunjukkan kepalanya, bibirnya bergerak dengan cepat, kemudian ia menancapkan tongkat ke tanah. Ukuran kubah menjadi besar, hampir setengah ruangan. Mr. X tertawa kencang. "Segitu saja kemampuan kamu, Abdullah?" Mr. X menancapkan pedang ke tanah. Tak berselang lama, sebuah tornado api muncul di dalam tanah. Semula ukurannya kecil, lambat laun menjadi sangat besar. Kakek Abdullah mencoba menahan tornado itu agar tidak bisa melewati kubah. Sementara Nyi Ambar dan kakek Danu mencoba memperkecil ukuran tornado. Namun usaha mereka sia-sia. Tornado itu seperti merenyap energi dan membuat ukurannya semakin membesar. Aku melihat kakek Abdullah yang sudah mulai kelelahan. Tak berselang lama, kubah miliknya hancur diterjang ke tornado. Kakek Abdullah menoleh padaku, lalu tersenyum. Kemudian ia terbang mendekati tornado api. "Kakek!" teriakku. Kakek Abdullah terlihat mengangkat tongkatnya dengan kedua tangan. Entah bagaimana, tornado itu sedikit demi sedikit terisap ke dalam tongkat, sehingga lambat laun ukurannya mengecil dan menghilang. Tongkat milik kakek Abdullah hancur berkeping-keping. Sementara itu Mr. X sedang terbang ke arahnya sambil mengayunkan pedang. Kakek Danu terbang melesat untuk menghalangi Mr. X. Terjadi pertarungan antara keduanya. Nyi Ambar menarik kakek Abdullah dengan selendang. Tubuh kakek Abdullah terlihat lemas. "Kenapa kamu melakukan itu, Abdullah?" tanya Nyi Ambar. "Tidak ada cara lain," balas kakek Abdullah. "Tapi tongkat itu adalah sumber kekuatan kamu. Ada sumber kekuatan lain yang lebih besar." Pertarungan yang tidak seimbang membuat kakek Danu sangat kewalahan. Tubuhnya meluncur dengan keras ke tanah. Sementara Mr. X terus melakukan serangan. Tiba-tiba ada sosok yang melesat dengan cepat ke arah kakek Danu. "Albi!" Aku menoleh ke samping, melihat Albi yang sudah melepaskan sukmanya. Albi mengayunkan cambuk cahaya ke tubuh Mr. X, otomatis membuat perhatian Mr. X beralih padaku. Albi menghindari setiap serangan dengan lincah dan beberapa kali mendarat ke ujung cambuk ke tubuh Mr. X. Mr. X tampak kesal. Kepekaan sayapnya menciptakan angin kencang dan membuat Albi sedikit oleng. Pada saat itu langsung Mr. X mengayunkan pedangnya. Beruntung cambuk cahaya lebih dulu mengikat tangan Mr. X. "Awas, Bi!" Aku berteriak saat melihat ekor Mr. X bergerak. Ujung ekornya yang tajam mengarah ke tubuh Albi dengan cepat. Namun kakek Danu lebih dulu menahan dengan tubuhnya. Albi tampak terkejut melihat situasi itu, hingga tak sadar kalau ikatan cambuknya terlepas. Mr. X mengayunkan pedang, lagi-lagi kakek Danu menghalangi dengan tubuhnya. Kakek Danu roboh dan jatuh ke tanah, sementara Mr. X masih melakukan serangan. Beruntungnya ada Nyi Ambar yang menyelamatkan Albi. Ia melemparkan beberapa tusuk kondenya untuk menghalangi Mr. X. Nyi Ambar membawa Albi dan kakek Danu menjauh. Kini aku bisa melihat tubuh kakek Danu yang terluka parah. Albi memegang tangan kakek Danu untuk mentransfer energi. "Percuma, Bi," ucap kakek Danu seraya melepas genggaman tangan Albi. "Kakek pasti sembuh," balas Albi. "Simpan energi kamu baik-baik untuk melawan iblis itu." Kakek Danu menyentuh dada Albi. Ada cahaya berwarna kuning yang memancar. Saat cahaya itu hilang, tubuh kakek Danu pun ikut menghilang. Albi menundukkan kepala seraya mengepalkan tangannya. "Izin aku bertarung, Nyi," ucap Grisel. "Jangan, El," balas Nyi Ambar. "Kalau begini terus, kita bakal mati satu persatu." "Saya setuju dengan El," saut Albi dengan mata penuh amarah. "Kali ini aku sangat setuju, tak ada lain
kami harus ikut bertarung. Apalagi kakek Abdullah dalam keadaan lemah seperti ini. Baiklah, saya akan menemani kalian, balas Nyi Ambar. Saya boleh ikut? Tanyaku. Kondisi kamu sangat lemah. Jika sukmamu ikut melemah, maka akibatnya akan fatal, balas Nyi Ambar. Grisel sudah melepas sukma, lalu mengeluarkan keris sakti miliknya. Albi pun sudah bersiap dengan cambuk cahaya. Keduanya terbang ke Mr. X, didampingi oleh Nyi Ambar. Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya.